bersama sales toy di sini, dan ini adalah Infinix Note 40. Haha, akhirnya terjual juga ya bosku, dan dengan begitu kita ada kesempatan untuk mereviewnya. Nah, ini adalah packaging dari Infinix Note 40 ya. HP ini dikeluarkan pada tahun ini dan kisaran harganya sekitar 2 jutaan ya, yang sekarang banyak sekali peningkatannya dari Infinix Note 30 yang kemarin. Untuk sekedar info, kalau HP ini adalah pengganti dari Infinix Note 30 ya. Jadi ini adalah pembaharuan dari Note 30 dan upgrade-nya bisa dibilang cukup banyak dan menang banyak. Nah, dimana salah satunya dia terdapat wireless charging yang sudah 20 watt ya. Nah, wireless charging yang di sini dia tidak seperti yang di Note 30 Pro yang chargernya harus dicolok dengan kabel USB dan dihubungkan ke listrik. Ini wireless chargingnya memakai seperti power bank yang bisa ditempelkan di belakang HP itu sendiri. Dia penempelannya seperti sistem magnet ya. Jadi magnet itu sendiri cuma tertanam di casingnya. Jadi kalau ingin melekatkan chargernya ke HP-nya harus memakai casingnya. Kalau nggak memakai casingnya ya tidak bisa melekat karena di HP-nya tidak terdapat magnet ya. Nah, karena dia sudah 20 watt, tentunya sudah cukup laju ya bosku. Nah, intinya ini banyak menangnya. Jadi mari kita review saja dan kita unboxing Infinix Note 40 ini. Nah, oke. Dan ini adalah covernya, bisa kita lihat dia masih bekerja sama dengan MLBB ya. Dan cover yang sekarang itu memakai Hero Esmeralda yang cukup terkenal ya di gamenya ini. Nah, seperti kita lihat ini adalah Max Charge-nya atau power bank yang bisa ngecas tanpa kabel ya, cukup dilekatkan di belakang HP saja. Nah, ini ada keunggulannya banyak sekali ya bosku, bisa bos baca sendiri, itu banyak sekali keunggulannya, dimana dia kompatibel atau cocok juga untuk dipakai di iPhone ya. Dan ini adalah sebuah kemajuan yang sangat bagus, mengingat ini harganya cuma 2 juta lebih sedikit ya bosku. Tapi memiliki fitur yang sangat wah dan luar biasa. Dengan harga segitu sangat menarik untuk kita miliki ya. Nah, bisa kita lihat kalau Max Charge ini 20 watt ya casnya. Kalau charging HP itu sendiri itu mendukung 45 watt, dan HP ini sudah ada NFC-nya dan tahan hujan, atau bisa dibilang tahan cipratan air juga ya. Bisa dipastikan sudah bersertifikat IP54 ya. Jadi Note 30 sebelumnya kan tidak ada seperti ini ya, tidak ada chargernya yang wireless, apalagi wireless yang power bank. Nah, dan sekarang sudah ada, malah bisa dibilang banyak sekali ya peningkatannya. Jadi chipset ini juga bisa dibilang cukup handal ya, chipset dari HP ini, yaitu Helio G99, yang dimana rata-rata HP Infinix 2 jutaan itu rata-rata sudah memakai chipset Infinix, chipset Helio G99 yang sudah sangat terkenal ya dari segi performance dan suhunya yang tidak terlalu panas saat diajak main game yang berat. Jadi ini sangat cocok untuk dipakai di HP-HP gaming ya. Nah, oke, jadi kita masukkan dulu Max Charge-nya dan kita lanjut ke isi kotaknya ya. Isi kotaknya itu sendiri cukup banyak aksesorisnya ya, dimana di dalamnya terdapat stiker,
Dan stikernya itu juga lebih dari satu ya, ada lambang wireless charge, cas itu sendiri, dan lainnya. Kemudian terdapat anti gores juga yang bisa dibilang mirip ya dengan HP Tecno yang juga sudah menyediakan anti gores di dalamnya. Kemudian juga terdapat casing ya yang sudah ada lambang MagSafe ya. Ya, seperti yang kita tahu lambang MagSafe itu dia di bagian casing ada lambang bulat ya. Dia mirip seperti iPhone. Nah, itu fungsinya untuk mendekatkan wireless charging dari power banknya ke HP. Jadi ini sangat kuat ya. Kita goyang-goyang pun tidak akan lepas. Nah, bisa dibilang ini ada peningkatan yang sangat canggih ya, bosku. Jadi ini luar biasa sih peningkatannya, mengingat harganya cuma 2 jutaan saja ya, bosku. Jual di sini dan kemungkinan akan turun lagi karena biasalah kalau HP kan tiap bulan kan ada penurunan, jarang yang ada penaikan karena sering keluar tipe-tipe baru ya. Nah, selanjutnya di dalamnya juga bisa kita temukan kabel chargernya sudah tipe E to tipe C ya, dan chargingnya sudah 45 watt, dan SIM tray-nya itu ini sudah tipe hybrid ya, jadi hanya bisa memakai 2 kartu tanpa micro SD atau 1 kartu dengan micro SD. Jadi pemegang kita sangat terbatas ya. Oke, dan ini ada penampakan dari casing Infinix Note 40. Dan nanti akan kita tes ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Dan kita akan coba dengan Infinix Note 30 Pro, apakah cocok atau tidak power bank wireless charge-nya. Nah, dia akan bekerja seperti ini ya. Ketika menempel ke casingnya, dia akan merekat dengan sangat kuat. Oke. Dan kita setting dulu HP-nya. Dan ini adalah penampakan awal dari Infinix Note 40 ya, bosku. Nah, seperti ini layarnya ini berukuran 6,78 inci ya, bosku, dan sudah AMOLED tentunya. Seperti yang kita ketahui, layar AMOLED ada layar yang sangat bagus ya, apalagi tingkatan layarnya ini sudah Full HD Plus ya, dan refresh rate-nya sudah mencapai 120 Hz, dimana ketika kita tidak memakainya dia bisa otomatis turun ke 60 Hz, yang bertujuan untuk menghemat baterai ya. Karena seperti yang kita ketahui, semakin tinggi head-nya, HP itu sendiri akan bekerja dengan lebih keras ya, dan ujungnya akan menguras baterai itu sendiri. Kemudian dari segi kameranya ini dia memiliki 3 kamera ya, bosku, dimana satu kameranya yang beresolusi 108 megapiksel ya, dan kamera keduanya cuma 2 megapiksel, dan yang ketiganya juga cuma 2 megapiksel, jadi hanya kamera gimmick ya yang keduanya itu. Dan dimana kamera utamanya ini ternyata bukan kamera yang kaleng-kaleng ya, itu terbukti dari hasil kameranya yang sangat bagus, baik di outdoor, indoor, ataupun dalam kondisi yang agak gelap ya. Dan yang perlu kita perhatikan waktu kita merekam atau foto di malam hari, kita harus menggunakan mode yang tepat ya. Misalnya kita memoto di malam hari, kita harus memakai mode night mode-nya. Itu bisa membuat gambar lebih bagus, dan noise juga berkurang dengan sangat banyak, dan itu menghasilkan foto yang sangat keren, bosku. Kemudian untuk perekamannya, dia tuh bisa mencapai resolusi 2K ya, 30 fps, yang disertai dengan fitur OIS-nya ya. Jadi
sebuah fitur di mana ketika kita merekam saat berjalan itu tidak akan tampak goyang ya hasilnya, karena dia ada stabilisernya. Nah, kemudian HP ini juga mendukung fitur Always on Display ya, dimana seperti jamnya akan menyala tapi cuman 10 detik aja saat layarnya dari mode gelap atau mode standby. Dan tipe dari memori ini sudah UFS ya bosku. Kalau untuk tipe UFS seperti yang kita ketahui, kualitasnya sudah jauh lebih bagus ya dari seri memori sebelumnya. Dan dari segi sensor itu udah sangat lumayan lengkap, di mana OS-nya sudah dimulai dari OS 14 ya, yang akan terus diupdate hingga 2 versi OS ke depan. Jadi bisa dibilang ini HP akan mendapat update hingga Android OS 16 ya, dimana seperti yang kita ketahui, kalau update dari sebuah HP itu sangat penting ya, karena dia bisa meningkatkan performance dari HP itu sendiri, meningkatkan kinerja kamera HP itu sendiri, dan bisa memperbaiki masalah-masalah pada HP itu. Itu kan luar biasa bosku. Misalnya kalau gamenya settingannya masih 60 fps, bisa dinaikkan jadi 90 fps dan sebagainya. Atau kamera yang belum 4K bisa dinaikkan jadi 4K. Itu semua bisa diperbaiki dengan peningkatan OS-nya ya. Nah, dan itu Infinix menjanjikan itu selama 2 tahun. Kemudian untuk bermain game, HP ini bisa tembus dengan rata-rata 40 fps hingga 60 fps ya, untuk main game MLBB, Free Fire, Genshin, dan kemudian HP ini juga memiliki fitur IP54 ya, dimana seperti yang kita ketahui, fitur ini bisa membuat HP kita tahan terhadap hujan ataupun percikan air. Bagi saya ini sangat penting ya bosku, karena ketika kita berada di luar itu sangat rentan untuk terkena hujan ataupun terkena rembesan air, karena satu hal atau lainnya. Dan dengan adanya fitur ini, kita jadi tenang waktu kita di jalan, terutama memakai sepeda motor ya. Dan kita kena hujan, jadi tidak perlu terlalu was-was untuk mencari plastik atau apapun untuk melindungi HP kita. Jadi itu bisa dibilang sangat membantu ya. Dan fitur satu lagi yang sangat menarik adalah dia karena layarnya sudah AMOLED. Itu artinya kita bisa memakai pengunci sidik jarinya di layar ya bosku. Bayangkan HP 2 jutaan dan kemungkinan akan turun lagi ya, dan sudah memiliki fingerprint di layar. Sedangkan HP-HP lain kan tidak ya bosku, harus di atas itu baru ada fingerprintnya. Sangat jarang HP-HP sekelas ini yang memiliki fingerprint di layarnya. Terus untuk bagian layarnya ini bezelnya sudah sangat tipis ya bosku, dan update-nya dari Note 30 ini sudah sangat tipis banyak. Sisi kiri atas, bawah, bagian kanan kirinya juga sudah sangat tipis. Jadi ini sudah sangat memanjakan mata lah ya. Tidak seperti HP Samsung seri bahkan 5 jutaan bezelnya pun masih tebal. Tapi kalau Infinix ini dia tidak pelit ya bosku. Jadi sangat
mantap lah untuk kita miliki untuk tipe HP ini. Kemudian HP ini berbahan framenya berbahan plastik ya, bisa kita lihat dari pinggiran-pinggirannya tidak ada garis antena, itu sudah bisa kita pastikan kalau framenya ini plastik. Dan bagian belakangnya dilapisi gelas ya, yang berkualitas, jadi membuatnya terlihat sangat elegan. Dan dimana peletakan kameranya itu sudah diubah sedemikian rupa menjadi sangat mewah ya, dibandingkan Note 30 kemarin. Jadi sangat menarik bosku. Kemudian dari segi bobot ini kalau tidak salah itu sekitar 190 gram saja ya bosku. Jadi sangat ringan, dimana HP ini memiliki dua warna, yaitu warna yang hitam dan warna yang gold, dan dua-duanya itu sangat bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah dari segi speakernya yang sudah stereo dan lumayan kencang ya bosku, untuk di harga 2 jutaan, dan sangat enak untuk didengar. Oke bosku, jadi sekian review kita hari ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Dan setelah ini kita akan pasangkan lagi anti gosnya kepada konsumennya agar konsumen merasa puas belanja di toko kita.